Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis ke-32 dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah hadis yang terpendek dari sekian hadis, tapi maknanya panjang. Ya, jadi hadis ini didahului dengan la nafi lil jinsi. Jadi sama seperti la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah saja itu ada kalimat yang sudah dihilangkan di situ. Jadi kalau istilahnya di dalam matan Alfiyah yang dikarang oleh Imam Malik, wasya'a idzal babu isqatul khabar. Jadi kalau seandainya khabar sebuah jumlah itu dihilangkan, itu wajar, itu sudah ma'ruf. Ya, Pak. Sudah ma'ruf. Idzil muradu ala isqatihi zahirun. Menghilangkannya untuk apa? Supaya lebih jelas untuk orang lain. Ya, jadi makna la ilaha illallah, la ilaha ma'bud illallah. Kalimat ma'budnya sudah hilang. Itu wajar kata Imam Malik di dalam matan Alfiyah beliau. Itu wajar. Dan banyak lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, lafaz di dalam hadis, lafaz di dalam bahasa Arab, itu ada sebagian khabarnya sudah dihilangkan. Ya, sama seperti ini. Karena sudah dihilangkan, hadis ini termasuk hadis terpendek ini, Pak. Hadis paling pendek. Sekarang kita lihat hadisnya. Ini hadis ini ulama berselisih paham pada dua hal. Yang pertama, mengatakan hadis ini sahih dilihat dari segi isinya. Sebahagian melihat bukan dari segi isi, melihat dari segi tawassul as-sanad ila Rasulillah. Hadisnya ini sanadnya tidak terputus kepada Rasulullah. Di dalam kajian ilmu hadis, itu di dalam kitab Fi Taisir Mustalahil Hadis, kalau seandainya hadis itu sanadnya terus bersambung sampai Rasulullah, namanya hadis mursal. Makanya ada dua ulama nanti mengatakan hadis ini mursal. Ulama lain mengatakan hadis ini sahih, walaupun sama-sama. Kita jangan bingung. Ketika dikatakan mursal, maksudnya perawinya itu sampai ke Rasulullah tanpa ragu lagi. Ya, sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Contoh, kita belajar hadis matan Alfiyah. Belajar kitab matan Alfiyah, kitab Nahu, matan Alfiyah. Yang ajarkan itu adalah murid-murid Imam Malik, terus mengajarkan murid-muridnya sampai kepada kita. Maknanya pelajaran itu marfu. Marfu itu apa? Sampai ke Imam Malik. Makanya berkah, ilmunya berkah. Makanya nanti sipulan nasanat, arti nasanat ini diajarkan oleh murid ini oleh murid ini, akhirnya sampai ke Imam Malik yang mengarang kitab itu sendiri. Ya. Ini namanya tasalsul as-sanad. Sehingga nama hadis ini adalah hadis mursal. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Sahih apanya? Sahih dilihat dari segi isinya, tidak perlu ragu lagi. Karena isi dari sebuah hadis itu yang paling tinggi martabatnya adalah hadis sahih. Kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Ya. Makanya ada yang menggabungkan hadis ini mursal sahih.
Jadi inti beta mendawa bahai yang anempu ubu sama-sama hadis ini kuat. Marfu dia kuat juga, sahih dia kuat juga. Hadis ini dari An Abi Sa'id Sa'di bin Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la darar wa la dirar. Udah itu saja hadisnya, Pak. Ya. Kalau kawin, ya. La darar wa la dirar. Hadisnya sangat pendek sekali. Mungkin ini hadis paling pendek ini, Pak. Maka kata Imam Malik, jadi Imam Nawawi mengambil istilahnya Imam Malik. Apa kata beliau? Itu wajar, kalau pendek wajar. Setiap la nafi lil jinsi itu ada khabar, ada beritanya, Pak. Kalau tidak ada berita berarti mahzuf, kalimatnya sudah hilang. La ilaha, apanya? Ma'budun illallah. Ma'budnya sudah mahzuf. Maka inilah yang Imam Malik katakan dalam kitab Al-Muwatta. Sya'a, itu biasa itu. Kalau seandainya hilang ini, kalau seandainya tidak ada kabarnya, itu biasa itu. Ya, Pak. Idzil babu iskatul khabar, itu biasa. Contoh hadis ini. Sehingga hadisnya menjadi hadis paling pendek. Kalau kita lihat di dalam terjemahan, ini sudah ada terjemah, yang terjemah orang Indonesia. Artinya apa? Terjemah hadisnya saja, bukan mensyarah hadisnya, tidak. Terjemahannya mengatakan la darar wa la dirar. Tidak boleh menyusahkan orang lain dan tidak boleh menyusahkan orang lain. Kalimatnya sama. Tetapi para ahli hadis mengatakan ini tidak sama. Darar sama dirar itu berbeda. Darar itu menyusahkan orang lain, memberikan mudarat kepada orang lain dengan tidak sengaja. Dirar menyusahkan orang lain dengan sengaja. Sekarang kita bahas satu-satu. Wala darar. Di sini disebutkan darar itu jangan memudaratkan, jangan menyusahkan orang lain. Makanya kalimat yang hilang apa? Imam An-Nawawi mengatakan kalimat yang hilang la darara fi syariah. Ya, kan sudah panjang kembali hadisnya. Bukan hadisnya yang panjang, itu penjelasannya. La darara fi syariah wal muamalah. Tidak boleh menyusahkan orang lain termasuk di dalam syariat, di dalam muamalat. Di dalam syariat saja kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita ingin mempersulit orang lain? Ya, Allah saja memberikan kemudahan kepada kita. Kalau tidak sanggup salat berdiri, duduk. Kalau tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup berbaring, isyarat. Hana sanggup isyarat dalam hati. Nak sanggup dalam hati, idikimum. Idikimum kan kamu meninggal dunia. Ya. Jadi artinya diberikan kemudahan. Saya tidak sanggup salat ya Allah, ini dalam perjalanan, kamu jamak. Oh susah juga, kamu jamak kasar. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Kalau di sini disebutkan fin nikah. Dalam nikah juga tidak boleh mempersulit orang lain. Ya. Kalau nanti mempersulit orang lain, mereka akan berbuat zina. Nyo hanju bino, hanju bino, hanju bino. Memang kita ada ketentuan. Seorang wanita itu menikah umur 17 tahun. Maka dipikir anumitnya. Yang menyolake 17 tahun hanai binikahnya. Akhirnya mereka berzina, Pak. Yang decaganya, Pak. Dulu kan ada pada masa Nabi hanai, Pak. Ini batas sekian hanai, Pak. Ini wallahu alam kenapa ada batas. Kita bukan menolak hukum yang sudah ada. Kita wajib at-ta'ah, as-sam'ah wa ta'ah. Wajib patuh dan mendengar perintah itu. Kemudian dalam jual beli juga. Jadi fil bai'i wasyira kata Imam Nawawi, Pak. Wala darar. Tidak boleh menyusahkan orang lain dalam hal jual beli. Ini kalau kamu begini nanti begini, kalau kamu nyanyi menyusahkan orang lain, Pak. Makanya bedanya apa? Kalau darar itu dengan tidak sengaja. Apa dengan tidak sengaja? Apa kata Imam Nawawi? Fi baitin laka syajarah. Kamu di sebuah rumah kamu ada sebuah pohon. Kulla yaumin tasqiha. Setiap hari kamu itu menyiram pohon itu.
Ini kata Imam Nawawi dalam syarah beliau. Artinya apa? Ini dengan tidak sengaja, Pak. Dan dengan tidak sengaja air tadi masuk ke rumah tetangga. Ini tidak sengaja, Pak. Ini namanya darar. Yang tidak sengaja saja tidak boleh, apalagi yang sengaja. Dan ini maknanya la darara, tidak boleh memudaratkan orang lain fi syariah. Karena lau darara fa haramun, maka haram hukumnya. Ya, ini, Pak. Jadi memudaratkan orang lain haram, berdosa, tidak boleh. Mudarat ini ada dua. Ada mu'tadun, ada ghairu mu'tadin. Mu'tadun bagaimana? Demi kemaslahatan umat. Ya, memudaratkan orang lain demi kemaslahatan umat. Dah contoh, ya pegang jalan. Ketika ya pegang jalan demi kemaslahatan umat, nyan su tang tung tu iba. Ipejehnya ije abel. Nah, tidak orang yang tahu jalan, yang kamu mudarat lo, na dah caron harum ron. Hana harumnya demi kemaslahatan umat. Menyota tepat orangnya hana lulu jalan ni, Pak. Jalan tak siap-siap. Ketika mau buat jalan, gaknya kagak dia protes. Hanju pegang jalan. Pekan mengganggu lon. Ya namanya. Itu tidak boleh. Bahkan perbuatan beliau yang berdosa, mengganggu kemaslahatan umat. Tiba-tiba jalan. Nyo azan kan mengganggu lon sang azan ni. Ya namanya. Kan mengganggu lon. Azan demi kemaslahatan umat, bukan pribadi, Pak. Jadi kalau demi kemaslahatan umat tidak ada istilah mengganggu personal. Kalau tidak diazan, hana urungnya atau mayangnya, urungnya yang dosa, urungnya yang berdosa. Maka ini namanya ad-dararu mu'tadun. Darar, memberikan mudarat, tetapi mudarat ini demi kemaslahatan umat. Itu tidak ada masalah. Hana pupu ya, Pak. Ya. Satu lagi mudarat ghairu mu'tadin. Jadi mudarat bukan kemaslahatan umat, demi kedrauan, demi pribadi. Jadi yang contoh yang pertama, itu di MPU kami didatangi oleh seseorang masyarakat. Apa kata beliau? Jadi saya tanya, apa masalah Bapak? Saya terganggu. Terganggu dengan apa? Dengan azan. Azan 5 waktu kayak perkaru ulun. Jadi kibai perkaru. Lo hanji lo waktu lo kayak azan li. Abihnya kayak azan lo. Karena maghrib azan. Dron nana semayang lo nih. Nana semayang dron. Hendak dia semayang ya. Dia semayang dan teputan. Pui semayang ke rumah Allah alam isawak. Kaji nawa juga dia. Nelapor maka hojit nelapor. Bapak boleh lapor ke pengadilan, lapor ke mana saja boleh. Akhirnya beliau lapor tidak digubris. Hanya gubris laporannya. Gejak lo mak kamu. Lo terganggu. Drone yang jak baru haji kan. Jadi artinya ini demi kemaslahatan umat, Pak. Bukan masalah pribadi. Kalau untuk pribadi dia menzalimi orang lain itu tidak boleh. Mana contoh? Seorang suami sudah mentalak. Ini dalam kajian Imam Nawawi, Pak. Idza talaqa azauju zaujatahu. Atau beliau menggunakan kalimat idza talaqa azauju imra'atahu. Ketika dia mentalak istrinya, kemudian hakul hidhanatu fiha. Hak untuk menyusui anak itu kewajiban kewajiban istri untuk menyusui anaknya. Anaknya masih kecil, Pak. Anaknya masih kecil. Jadi setelah itu anaknya masih kecil ini diberikan kepada istrinya. Setelah itu suami mengatakan begini. Ya, kata suami, Pak. Kalau kamu tidak menyusui lagi anak ini, maka kamu nanti anak akan saya ambil semuanya. Luncuk menduan. Tetapi kalau kamu masih menyusui, anak tidak saya ambil. Maka setelah itu istrinya resah, kakek lalu susui aja. Setelah dia susui, kalau kamu menikah nanti dengan orang lain lagi, saya ambil anak-anak ini. Nyanya kamu mudarat kau, ya. Itu mudarat pribadi namanya. Mudarat demi kepentingan pribadi. Ini haram dan berdosa. Nyo hanjing, Pak. Jadi memberikan syarat. Kalau seandainya begini nanti begini. Ini contoh. Nabi Syuaib alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam bekerja dengan Nabi Syuaib, apa kata Nabi Syuaib alaihissalam? Idza atmamta 'ashran famin indik. Sebelumnya kamu bekerja 8 tahun dulu. 8 tahun kerja sebagai mas kawin. Kemudian kalau kamu mau tambah lagi 2 tahun lagi, genap 10 tahun, dua-dua anak saya ambil untukmu. Ya, Pak. Dan saya tidak memberatkan kamu. Kamu mau enggak? Ya, Pak. Mau enggak?
Ya, saya setuju. Ya, sekarang kerja 8 tahun. Sebagai mas kawin untuk mengambil anak saya yang pertama. Kalau seandainya idza atmamta ashran famin indik. Kalau kamu bisa menyempurnakan lagi 10 kali, ambil anak saya yang kedua. Maka Nabi Musa alaihissalam dalam syariat dulu tidak ada masalah. Mengumpulkan adik kakak tidak ada masalah. Tetapi setelah Rasulullah SAW turun ayat wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menggabungkan dua saudara kecuali sudah lalu. Yang sudah lalu tidak ada masalah. Ya, ini makna darar. Ada juga yang mengatakan darar ini berbeda dengan dirar. Yang pertama, darar itu jangan kamu mendalimi orang lain tanpa sengaja. Hana sengaja, Pak. Hana sengaja lagi bunuh tiram bunuh tapi dia baik tamang rumah orang lain. Dah gali parit, tiba-tiba air hujan itu masuk semua ke rumah tetangga. Tapi ada juga sengaja. Alah, tak pegat laju gede. Pututah tak temai, Pak. Pu minta karu, Pak. Kai depu kan, Pak. Gegali ju parit, Pak. Untuk yang minta karu. Ini perbuatan ini haram ini dan berdosa, Pak. Ini dirar namanya. Maka darar tadi tidak sengaja, dirar dilakukan dengan sengaja. Satu. Yang kedua, darar itu adalah ismun, dirar itu adalah fi'lun. La darara, tidak boleh seseorang itu mendalimi orang lain, menyusahkan orang lain, memudaratkan orang lain. Ismun, kata benda. Dirar, kata kerja. Dan jangan pernah kamu lakukan itu kepada tetanggamu, kepada masyarakat dan orang lain. Tidak boleh mendalimi orang lain. Menyusahkan orang lain tidak boleh. Apa tu tahgom? Dah pegaknya, ibu tutah, pegaknya. Karena istilahnya begini. Kalau susah, untuk apa dipermudah? Yang banyak. Kayak balik kan, Pak. Sebenarnya kalau mudah, untuk apa mempersusah? Ini kalau susah, untuk apa dipermudah? Dah pegaknya kagak pututah. Itu berdosa dan haram, ya, Pak. Ya. Karena di dalam syariat tidak ada dirar-darar, Pak. Ya. Allah nak pututah katanya. Ya Allah, lun haik, lun pegaknya han sanggup, hana bupu baik ne pebut, ya, Pak. Tetapi kalau dalam urusan larangan, ini tidak ada pilihan, Pak. Larangan tetap berlaku larangan. Ketika Allah mengatakan ini tidak boleh, khamar tidak boleh, maka hukum minum khamar tetap haram. Tak boleh, walaupun sedikit. Qaliluhu fakathiruhu haram. Sedikit atau banyak tetap haram dan dosa, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada ini yang ketiga. Sekarang pendapat yang keempat. Darar itu ini masih juga memudaratkan orang lain, ya, Pak. Dirar itu memudaratkan orang yang memudaratkan katanya. Ya, beda, ya, Pak. Jadi katanya kan ditalimi oleh orang lain. Karena kita sudah ditalimi oleh orang lain, kita mentalimi dia lagi. Nyan hanaji beda dua-dua, sama dua-dua, Pak. Tetangga kita ikali parit, akhirnya air masuk ke rumah kita. Nya kagura nyolong gari parit ci baik tamolam i rumah kenya. Nya, Pak. Ini namanya dirar. Memudaratkan orang yang memudaratkan kitanya, Pak. Ini dosa juga, ya, Pak. Nya dosa ci. Oh, gak nyan yang duluan, gak nyan dosa, don dosa. Gak nyan memudaratkan drone memudaratkan urang yang memudaratkan drone loh. Nya. Maka kalau ada istilahnya begini. Kata Imam Ghazali begini. Carilah pahala dari kejahatan orang lain. Tetapi menyokal lagi yang ciknya harus lapor, Pak. Lapor bagi cik egalan bagi cik. Kipan bagi cik. Nya ne, Pak. Gaknya sudah memudaratkan lu. Kagak gali pare iruknya ditambah mendulannya lu. Jadi artinya kalau kita ingin dapat pahala, tapi moyoina dapat pahala, hana haid dapat pahala dia habisnya rumah dia, Pak. Mei mendum, Pak. Kecuali kita tutup atau bagaimana. Memang agak susah sedikit. Lagi urung ke katanya. Kita kalau ingin dapat pahala, ikut ke katanya sabar mentang, Pak, sabar mentang. Nya pahala dotoi dia mau, Pak. Nya. Artinya memanfaatkan kejahatan orang lain untuk bisa dapat pahala. Memanfaatkan kelengahan orang lain untuk bisa mendapatkan pahala. Menyo katanya tasawuf cita bersama drong gaknya dua-dua dosa ni, Pak. Ka pahala hanam mendeme dosa lembah. Ini makna dirar. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat beberapa contoh di sini, Pak. Misalun akhar, contoh lain.
Rajulun ausa ba'da mautihi binisfi malihi li rajulin akhar. Ada seseorang ketika mau meninggal dunia, dia inyo supaya harta becok li ahli waris. Nya cukupnya enggak nyan, cukup lisik ya, Pak. Nyo harta jai supaya becok li ahli waris, setengahnya saya wasiatkan untuk orang lain, biar setengah ecok li keluarganya, berjera awaknya. Nya ni, Pak. Lawiknya pekan hana jih ngelun, pekan hana pah ngelun, itu harta setengah lunjuk, hana lunjuk penduk. Ya, ni, Pak. Min ajli ayang kusa sihamu warasah. Dengan alasan apa? Ini saya wasiatkan untuk orang lain supaya warisan itu lebih sedikit. Ya, ni, Pak. Fahadha muharramun alaihi, haram melakukan hal seperti itu, tidak boleh. Ma'anna lil warathah ayatulubu mazada anithulus. Kenapa haram? Yang pertama karena lebih dari sepertiga. Yang kedua, kita bermaksud ingin mendalimi saudara kita. Lumpur dalim saudara lu ni. Itu haram. Beberapa bulan yang lalu ada seseorang jamaah menelpon saya. Jadi beliau hidup dengan suami istri, artinya anak tidak punya, apa-apa tidak ada. Hartanya banyak, lumayan banyak hartanya. Apa kata beliau? Saya mau mewakafkan harta saya. Bagaimana caranya lo tanya? Telepon lo. Semuanya mandum. Dari motor, rumah mandum. Hai drone pak tinggal ni. Menyon pewakaf motor, drone hana betul boleh. Menyon semuanya diwakafkan, Pak. Mandum lampu wakaf, rumah-rumah lampu wakaf. Jadi drone pak tinggal. Konbina Ustaz katanya, saya wakafkan setelah saya meninggal. Waktu lo meninggal, cok mendu yang mendu. Oh, tidak boleh begitu, Lembu Halun. Jadi kan punya ahli waris, ya Pak. Nah, kenapa saudara buat begitu? Saudara lun kueh ke lun, dengki ke lun. Termasuk yang lun, mak lun dengki ke lun. Saudara lun hana galak ke lun, adik lun hana galak ke lun. Maka lun meninggal hana ridha lun harta lun icok lima lun. Icok li adik lun hana ridha lun. Nya hana urusan danyo, Pak. Hana urusan ridha, hana ridha, Pak. Ketika kita meninggal dunia, maka Allah mengatakan itu semuanya kan punya Allah. Allah mengatakan narithul arda wa man 'alaiha. Inna narithul arda wa man 'alaiha. Yang mewariskan itu saya, itu punya saya itu. Kamu datang ke bumi ini, kamu tidak punya apa-apa kamu. Kamu telanjang, enggak punya apa-apa. Setelah itu diberikan baju, diberikan ini, diberikan jabatan, punya ini, punya itu, punya rumah dan lain sebagainya. Dalam hitungan detik kamu bisa meninggalkan rumah itu begitu saja, kata Allah. Bahkan dalam hitungan detik, jangankan rumahmu, tubuhmu bisa kamu tinggalkan begitu saja. Sedang naik kendaraan kamu meninggal rubah nih, kita meninggalkan tubuh di tengah jalan. Sedang kita salat, kita meninggalkan tubuh kita di depan. Sedang kita baca Al-Quran, kita meninggalkan tubuh kita di masjidnya. Tapi tinggal tubuh di masjid. Nyobek dah fikir harta ini. Metubuh katanya hana pak dah protes. Lun haik lalu bertinggal. Nyata lun kata Allah, apa urusan kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, saya benci sekali kepada seseorang yang dermawan setelah dia mati. Waktu meninggal dermawan, waktu dia keri ni. Jadi kepegangan, nya becok tanah lun, dia becok tanah lun, dia becok, mana becok. Kepesan bak ne. Menyayah meninggal dia ne kan, nya tanahnya ne wakaf, tanahnya juga timbulan, tanahnya timbulan. Allah benci sekali. Rasulullah katanya, saya benci sekali pada orang seperti ini. Kalau dia ingin wakaf, wakaf terus. Kalau dia ingin bersedekah, bersedekah terus ketika masih hidup. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh berwasiat seperti itu. Ini mudarat namanya, Pak. Ini memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri juga. Maka haram hukumnya. Jadi ketika kita meninggal dunia, nyo harta becok ali tipulan, maka saya wakafkan semuanya. Di dalam fikih memang ada wakaf, menggantung wakaf. Bagaimana menggantung wakaf? Nyo tanahnya lumpu wakaf mandum, cuma lun pegak gubuk di dalamnya sabah. Nyan mak lun tinggai no, menyo lun meninggai gubuk-gubuk cok kawadron. Nyan mak buat perjanjian. Jadi merompok dengan imum kampung, merempok dengan pak kecil, pegah pak kecil, nyo tanahnya lumpu wakaf. Cuma karena lun mentang udip, lun laki tinggai tanah wakafnya. Lun laki tinggai lun pegak gubuk sabah. Seandainya saya meninggal dunia, gubuk-gubuk ni cok gede hana buku. Nyan mak ini tidak ada masalah.
Tetapi kalau ingin mengurangi harta warisan supaya tidak didapat oleh keluarga, itu haram dan berdosa. Berarti ada yang pekan wasiat. Wasiat kan tidak boleh lebih sepertiga. Kenapa wasiat? Ai long kalau lu adik lu itu lu tam teme aje. Ya ini berdosa ni. Hana urusan dia, Pak. Bahkan gara-gara harta itu anak dia karu sama-sama droga. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mengatakan apa? Wahai sahabat-sahabatku, coba lihat sebentar, mungkin dilaci-laci lon napeng tinggal mentang macutu. Aci cok bersedekah juga dia, berdebit juga dia. Lon hae lon gara-gara 1 dirham yang berdawa anak lon. Gara-gara 1 dirham menumpah darah anak lon menumpah darah, Pak. Hai turi saudara nyawa tak lapeng, Pak. Masalah jabatan, masalah duitnya hidup saudara, Pak. Saudara-saudara waipoh. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz, beliau mendengar ucapan-ucapan sumbang di belakang. Ji Umar, jika leun. Membacut dan harta ini tinggalkan. Apa dia tidak tega anaknya kelaparan nanti? Ya, Pak. Rupanya didengar oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sedang sakit waktu itu. Coba bangunkan saya, kata Umar. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai sahabat-sahabat, saya tidak takut kalau anak saya kelaparan. Tidak takut saya, kata Umar bin Abdul Aziz. Saya lebih takut anak saya tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Allah. Hanai semayang, hanai puasanya yang lunionya. Tetapi saya tidak khawatir. Kenapa? Saya sudah mengajarkan anak saya. Tetapi kalau masalah harta hanai lun, setiap pribadi kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquk wa iyyahum. Ada di ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyaka. Yang memberikan rezeki kamu itu yang kamu khawatir itu saya, kata Allah. Dan yang memberikan rezeki kepada anakmu juga saya. Anda boleh khawatir, apa khawatirnya, Pak? Apa khawatir kita? Kalau kita khawatir, kita sudah khawatir dari kandungan dulu. Nyosojo rezeki keluar dalam kandungan, Pak. Seorang bayi di dalam kandungan, di dalam air ketuban lagi, Pak. Hana terbayang lagi tanya. Oh mana tanya bu lamnya, Pak. Bahkan ilam iude, bahkan jude lam i, Pak. Kenapa bisa hidup di dalam ini, Pak? Dari mana makanannya? Kenapa tidak makan dengan mulut? Kenapa makan melalui plasenta? Jadi tali plasenta itu dari perut. Dari perut dia makan. Coba aci cernanya pakan je baju halaganyan. Siapa yang mengontrol kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Secanggih apapun doktor hanya kontrol, ya, Pak. Cuma bisa melihat saja bayi ini sedang dipegah haba aja. Bayi ini sedang bernapas. Secara logika kipai menapah lam i, Pak. Kipai pegah haba lam i, ya, Pak. Ini juga diperkuat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Imam Ibnu Katsir? Maryam hinama hamalat Isa. Maryam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam, apa kata Maryam? Idza tazaltu fatakallama ma'i. Ketika saya sendiri, janin ini mengajak saya dialog. Ipakat penghabalu. Nya ne, Pak. Secara logika kipan cara bayi penghabang nguruci? Kipan cara, ya, Pak? Nya. Hanya temu akai, Pak. Maka sebenarnya dari situ saja kita melihat nikmat yang diberikan oleh Allah lebih dahsyat lagi, Pak. Baik tapi kendeknya kipan lo rezeki lang kandungan kagak pikir oleh Allah, ya, Pak. Ketika itu Maryam mengatakan, "Falamma tajama'tu ma'an nas." Ketika saya duduk berkumpul dengan manusia lain, fasabaha lillah. Bayi saya bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, Inilah yang dokter katakan bayi itu sedang ngomong. Padahal dia sedang bertasbih, Pak. Mana dalilnya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Bahkan manusia ketika lahir ke dunia ini yang membangkang. Kenapa membangkang? Kenapa tidak tahu diri? Kenapa ada yang korupsi, ada yang ini, ada yang itu? Dijawab oleh Imam Sawi, Pak. Li'anna tajama'a ar-ruhu wal jasad. Karena roh dan jasad itu sudah melekat, ya, Pak. Karena sudah melekat, nyanya kayak pikir tubuh, Pak. Berbeda ketika melekat di dalam kandungannya, beda, Pak. Karena waktu dalam kandungan sebelumnya tidak ada roh, tiba-tiba ada roh. Dia tidak terpikir untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika lahir ke dunia, terpikir untuk dia apa? Pakai bancara untuk pajuh mangat, pakai bancara untuk dapat yang mangat, pakai bancara mendalimi orang lain, pakai bancara mendapatkan sesuatu hal walaupun mendalimi orang lain. La darar wa la dirar, kata Rasulullah. Kalau kamu ingin hidup, jangan pernah mendalimi orang lain. Jangan pernah menyusahkan orang lain. Maka menyusahkan diri sendiri saja haram, tidak boleh.
Jalan dari Ino menuju Masjid Raya kan ton aja. Dia dah buta kaputus sahro ni, Pak. Kaputus sahro. Itu juga tak boleh dilarang. Padahal ada jalan dekat. Kenapa mempersulit lagi, Pak? Mempersusah diri. Kaum muslimin sidang jamaah ini rahmati Allah. Ada juga ini, ya kata Imam Nawawi, ini darar ini ada pengertian lain. Darar itu ay la yadurru ahadukum ahadan bighairi haqqin wala jinayah. Tidak boleh kamu itu memudaratkan orang lain bighairi haqqin, tanpa hak. Wala jinayah, dan tidak ada urusan jinayat. Artinya memudaratkan, menyusahkan orang lain. Bagaimana caranya? Tanpa hak. Yang hak bagaimana? Ketika aturan jual beli harus ada saksi. Ya nih, Nanti ada pengadron saksi kan susah loan. Itu memang dalam syariatnya harus ada saksinya, bukan mempersulit. Nyambil talah adanya. Itu beda pegang duitnya kampungnya kamu mempersulit pekan harusna saksi ke harusna. Nya memang harus bina nih, Pak. Jadi boleh memudaratkan bihaqqin, dengan hak dan ketentuan syariat. Menikah tidak boleh tidak ada saksi. Harus ada ijab kabul. Umpamanya kan putusan itu cuma nanti mekanismenya saja. Ya, Pak. Caranya saja. Cara ijab kabul itu nanti ada juga cara jarak jauh ijab kabul, Pak. Ini nanti dalam fikih pembahasannya. Boleh enggak ijab kabul kita beli secara online? Tapi kalau online, urut Mekah mudah tutup dan Pak. Urut Mekah dah tutup, mandulah hana dah tutup, Pak. Ada COD lagi, Pak. Kita menerima barang bukan dari yang punya barang, tetapi dari yang mengantar barang. Ini ada dalam kajian fikih tadi, Pak. Yang jelas ketentuan mufakatnya itu sudah ada di dalam jual beli tadi online, Pak. Mau beli, mau. Nanti ongkos antaranya mau segini, setuju? Setuju. Berarti kan setuju ya, Pak. Ini namanya akad, ya, Pak. Setuju. Harganya sekian, potong pajak sekian, setuju? Setuju udah pegang. Diantar sekian hari, setuju? Tidak setuju. Baik belau, Pak. Ya, jangan beli. Ya. Jadi artinya apa? Mekanismenya saja, caranya saja yang berbeda. Yang jelas akad itu tetap ada. Dan dalam persetujuannya, kalau nanti kita beli, nanti kan ada jual beli salam. Jual beli begini, hai neblo berambut kan, pak berambut pak berambut, meduh tak berambut ni, atau neblonyo lampuh lun, pak lampuh ini lampuh lun, meduh tak lampuh ni, cuma bunyi saja, seperti beli kucing dalam karung. Waktu dah kalau miong ipengah lagak dah miong, nyo miong Eropah, waktu dah buka kamu kurang miong. Dah kala nyo miong minong, waktu dah buka kala ini, Pak. Ya, Pak. Makanya itulah ada apa COD, Pak. Buka dulu lihat. Oh, hana apa yang hana blow tulak yang Pak. Jadi makanya perjanjian itu tetap ada, bukan menyusahkan. Ya, kamu menyusahkan, Pak. Nyo mesti nak saksi harus ada dalam nikah itu. Harus ada saksi. Harus ada ijab. Tak boleh menikah saja. Ini bukan apa namanya? Ini bihaqqin kata Imam Nawawi, Pak. Itu hak. Wala jinayah. Jinayah itu apa? Tidak ada hubungan dengan jinayah. Contoh, seorang itu mencuri. Sudah sampai nisab dan lain sebagainya, syarat-syarat untuk potong tangan, kita potong tangan. Yang dipotong tangan menjawab. Madron kan pemutarat lun, ya ni, Pak. Dron kan pututah lun, nekoh jarolo, hanale jarolo. Ini bukan mempersulit karena saudara mencuri maka hukum potong tangan, ya ni, Pak. Makanya ada seorang sahabat, bukan sahabat, Pak. Kalau sahabat ada mencuri. Ada seorang laki-laki ketika dia mencuri, ditanya oleh Rasulullah, kamu kenapa mencuri? Dijawab oleh pemuda ini dengan sangat enteng sekali. Sudah takdir Allah. Kalau dia mencuri, ya, Rasulullah lebih pintar lagi. Ketika ditanya kenapa mencuri, karena sudah takdir Allah seperti itu. Untuk saya mencuri. Walaupun lun elak-elak, lun tetap sebagai pencuri. Ya, lun mencuri. Lagi tanya, apakah hana temaya? Takdir Allah hana lun temaya. Takdir Allah lun pupu bina, lun pupu masjid. Takdir Allah lun korupsi ada kau. Maka takdir, Pak. Yang gimana cara jauh? Rasulullah langsung mengambil kayu dan memukul dia. Ditanya oleh laki-laki tadi, kenapa kamu pukul saya? Dia Allah Rasulullah, karena sudah takdir Allah juga, kata Rasulullah. Dan nanti muncul takdir Allah, lu lumpuh don takdir Allah citnya. Rasulullah ingin menampakkan, jangan alasan bacu-bacu nyombal cucunya, Pak. Makanya hukum ketika dipotong tangan itu bukan memudaratkan, tetapi ada hubungan dengan jinayah. Ya, wala dirar. Tadi kan dua tadi. La darara wala dirar.
Kalimatnya pendek tapi panjang. Apa kata Imam Nawawi? Wala dirarini ai la tadurru man darraka wa in sabbaka ahadun fala tasubbuhu. Nyo islaji baik dapat sama punya. Ketika dia itu kamu memudaratkan orang yang memudaratkan kamu. Kamu menyusahkan orang yang menyusahkan kamu. Maka Rasulullah mengatakan jangan pernah menyusahkan orang yang menyusahkan kalian. Ketika katanya urusan surat ni menyurat dipersulit Pak. Nyo kalian ke lempu tulis je kalian ke ya. Mempersulit orang mempersulit. Kalau kita mempersulit orang yang mempersulit kita, tidak jauh beda kita dengan orang itu. Ana jauh beda. Contoh, katanya tajak kedeh pekan lambaru. Tak kalian memplam Pak, memplam lui nama. Tamat li memplam. Kalian ni nyo kibana kan. Ipegah li urung mekat. Urung mekat sama SD dan teman ni Pak. Pui jauh. Ai dengku. Menyoblo-blo hana blo ya weh gede. Baik amak-amak memplam lu ni Pak. Nyan hana putek jauh Pak. Taweh ju hana putek jauh. Hana putek jauh nyo perle dron-dron lum blo Pak. Nyan menyota jauh hana jiuh beda gede yang ngurung nyan Pak. Menyai denak gede nyo. Ni aweh ju orang gede. Napeng. Hana peng aweh gede. Ketika dia ngomong seperti itu, bek dapat sama dro ngurung nyan Pak. Menyota pertama dro, gede nyo kali tajak artikula. Gede nyo na pendidikan. Gede nyo pun najina etika ada pernuanu etika. Masa kalah dengan orang seperti itu? Jangan pernah sekali-sekali jiwa kita dipengaruhi oleh orang lain. Kalau jiwa kita bisa dipengaruhi oleh orang lain, berarti dhaif sekali kita. Datanya pekan bengeh nengku, gara-gara anu mit ni. Masa gara-gara anu mit katanya bengeh ni apa? Yang berarti kek dah lah katanya apa? Kita bisa diatur oleh anak kecil ni. Bengeh gara-gara anu mit nya. Anu mit pahiji tangai ni poi dia apa? Ka bengeh tak kena anu mit ni. Anu mi itu nak ni pegah ni macam dia tak nak loh. Hana ji obedang anu mi hana ji kulai. Jadi ada yang dapat sama ada apa? Maka Imam Nawawi mengatakan, wa idza sabaka ahadun fala tasubuhu. Kalau ada orang yang mencaci kamu, jangan balas dengan cacian, diam saja kamu. Artinya apa? Disitulah nampak kelebihanmu. Tetapi kalau kamu balas dia, bibik kurang ajar dah balas, dah lebih kurang ajar loh. Berarti sama ya, Pak. Sama level. Ketika orang meludah katanya, dah ludah dah dua ke Pak. Berarti sama level, bahkan lebih dahsyat katanya. Rasulullah ketika lewat di sebuah gang, dilihat oleh Yahudi buka pintu Pak. Muhammad lagu. Ludah Pak, tu ludah Pak. Kenang lebat muka Pak. Gejeh le alhamdulillah ya Pak. Naur ludah lu. Noi katanya pandai nah ya Pak. Nah alhamdulillah ana ya Pak. Katanya kalian Pak, ni kaliannya yang pun Pak, kalian yang pun ya. Tengok dah lewat lah Pak. Kadua go nyan hai tu tholon ni Pak. Hai tu tholon ni Pak. Nyan tengok dah tu urut ramai-ramai tak ludah ke nyan Pak. Nyan Pak. Tetapi Rasulullah tidak akan diludah, biarin saja. Artinya apa? Rasulullah mengatakan, lun hana sama ge tipulan. Menyolun balah ludah tidak jauh beda saya sama Yahudi, sama lung Yahudi nya ya. Kalau ada orang macam-macam dengan kita, biarin saja. Mungkin keterbatasan ilmu dia. Mungkin tidak hantro ilmu lo, Pak. Itu biasa itu. Biarin saja ya, Pak. Biarin saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat lagi. Ini Syekh Ibnu Daqiq. Maka setengah 7 lewat 5. 2 menit lagi Pak. Ya. I'lam anna man adarra bi akhihi faqad zalamahu. Ketahuilah, orang yang memudaratkan saudaranya, dia sudah maknanya sudah mendalimi saudaranya. Sedangkan dalim itu haram. Dalim itu haram. Maka jika katanya di dalam berumah tangga itu, di dalam bertetangga ya Pak, orang yang bisa menjaga tetangganya itu termasuk salah satu seseorang yang doanya dikabulkan oleh Allah nanti. Karena susah sekali hidup bertetangga, Pak. Hidup bertetangga karuling tetangganya karuling ini, maka karuwe PJI kabehnya ibah bro li ke rumah lon ya kakaru lah, Pak. Makanya kenapa seorang ahli ibadah dia hebat tahajudnya, hebat ibadahnya, hebat baca Qurannya, haji kapadum mungkin ditidung Pak. Umrah begitu juga. Tetapi ketika dengan tetangganya tidak baik, Rasulullah mengatakan tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Dalam neraka tempat. Kenapa? Karena menjalin hubungan itu susah, Pak. Susah. Ya. Kecuali kita membiasakan kakelah hana buku dia. Put aja. Ya. Paling-paling tak melapor. Hai dah melapor, kakelah. Puai dah pertama tak drongnya. Yang jangan dia mendalimi kita, kita mendalimi lagi dia, Pak. Biarin saja. Yang pun katanya mendemai pahala.
Yang kedua tenang jiwa kena lah kaku dia. Itu pertama drong nyan. Hana buku nyan. Jadi sudah ini hadis paling pendek. Sebenarnya panjang sekali pembahasannya, kita cukupkan saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita langsung masuk hadis ke-33 nya menyujuk nageju umum panjang oleh Allah. Jadi nak kita lanjutkan lagi hadis 32. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.